Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Engkau membiarkan kami sendiri Tuhan. Biarlah ini semua dapat kami lewati bersamamu Bapa, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang bertindak memberikan kami pertolongan Tuhan. Karena anugerah-Mu besar buat hati kami Tuhan. Anugerah-Mu besar buat hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Doni Tatimu.
Shalom, satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi, terutama jemaat dari Betani Sangkakala di tempat ini, walaupun masih dalam bentuk online. Nah, mari sebelum kita mulai memasuki, merenungkan, dan membiarkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan Anda dan saya mengundang Anda dan saya untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita untuk melayani Tuhan, satu sukacita untuk punya kesempatan di mana kami memberi waktu merenungkan firman-Mu, mengizinkan Engkau berbicara bagi kami, mengizinkan Engkau hadir dan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, siapapun juga yang mendengarkan, Engkau yang paling tahu semua keberadaan mereka. Engkau tahu setiap jeripaya mereka, Engkau tahu setiap tetesan air mata mereka. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Oleh sebab itu jamalah setiap mereka yang mendengarkan, jemaat dari Betani Sangkakala terutama, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau hadir bagi mereka, Engkau memenuhi setiap kebutuhan mereka, Engkau menjadi penghibur setiap air mata mereka, dan Engkau hadir sungguh-sungguh menjamah setiap kami, terutama lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Ya, mari sama-sama kita buka Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Beberapa bulan terakhir ini, satu bulan terakhir ini menjadi khotbah saya. Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 23. Di mana di sana ada perikop tentang hal pengajaran yang sesat. Ayat 15 mulai Matius pasal 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, Anda lihat, seringkali Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23 adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang dipakai untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa, ini ada orang buat mujizat, ada orang buat nubuat, ada orang kemudian mengusir setan, tetapi dalam perikop pengajaran yang sesat. Berarti seakan-akan kesimpulan yang diambil adalah semua yang bernubuat itu sesat, semua yang buat mujizat itu sesat, semua yang mengusir setan itu kemudian menjadi sesat. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan ayat ini dari konteks yang sesungguhnya dalam pemahaman penafsiran saya. Begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 7 ayat 15 memang dimulai tentang sesuatu yang sesat. Tuhan Yesus bicara tentang ada nabi-nabi yang sesat, ada orang-orang pembuat mujizat yang sesat, yang dia menggunakan istilah mereka seperti serigala yang buas namun berbulu domba, mencoba menyamar menjadi domba. Tetapi niat mereka sesat, sebenarnya maksud mereka sesat, perbuatan mereka adalah perbuatan yang penuh dengan tipuan yang sesat untuk maksud demi keuntungan pribadi. Dan saya setuju itu. Dan Tuhan Yesus kemudian bicara tentang serigala berbulu domba, nabi sesat, pembuat mujizat sesat, tentang pelepasan yang sesat.
Dan dia berkata, dari mana saya tahu bahwa ini sesat atau tidak? Dia kemudian berkata, tadi kita sudah baca, semua pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kita pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi mari kita lihat dari buahnya mereka. Dan kemudian dia tutup pada ayat yang ke-19 dengan berkata, oleh sebab itu semua pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perbuatan yang baik, sesuatu yang baik, mereka akan dibuang ke dalam api. Nah, memasuki ayat 21, saya percaya Tuhan Yesus tidak lagi bicara tentang penyesatan. Kenapa? Dia mencoba menjelaskan, betul, buat sesuatu yang baik. Kamu harus menghasilkan buah yang baik. Tetapi kemudian dia menunjukkan kepada setiap kita bahwa ternyata ada orang yang berbuat sesuatu yang baik. Jadi mereka menghasilkan sesuatu yang baik. Dan dia memberi contoh yang menarik adalah mereka yang bernubuat. Saya tanya, nubuat dalam arti sesungguhnya apa? Menyampaikan suara Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan kepada seseorang atau banyak orang. Saya tanya, menyampaikan kehendak Tuhan kepada seseorang atau banyak orang, itu baik atau jahat? Baik. Khotbah dapat saya sampaikan sebagai sebuah nubuat, menyampaikan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan kepada sekelompok orang. Apakah khotbah adalah sesuatu yang jahat? Sesuatu yang baik. Menyampaikan rencana Tuhan, kehendak Tuhan pada orang tertentu atau orang banyak adalah sesuatu yang baik. Buat mujizat, saya tanya, baik atau jahat? Baik. Membuat yang sakit disembuhkan, membuat orang yang sakit menerima kesembuhan dari Tuhan. Itu bukan sesuatu yang jahat, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi ayat 21 dia tidak lagi bicara soal penyesatan. Ayat 21 dia bicara tentang memang benar ada orang-orang yang berbuat sesuatu yang baik. Mereka bernubuat demi namaku, mereka mengusir setan demi namaku, mereka buat banyak mujizat demi namaku. Persoalannya adalah ayat 21 sampai 23, kritik Tuhan Yesus bukan karena mereka sesat, tetapi kritik Tuhan Yesus pada ayat 21 sampai 23 adalah ada banyak orang mencoba melakukan sesuatu yang baik, ada banyak orang mencoba melakukan sesuatu yang benar, tetapi mereka mencoba melakukannya out of relationship with God, keluar dari hubungan dengan Tuhan. Makanya ayat yang ke-23 Anda lihat kritiknya. Dia tidak berkata, ini loh contoh orang yang sesat. Dia tidak bilang begitu. Dia tidak berkata, ini loh contoh pembuat mujizat sesat. Dia tidak bilang begitu. Ketika orang banyak berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dia tidak mengkritik nubuatan mereka, sebab mereka melakukan sesuatu yang benar. Mereka melakukan sesuatu yang baik. Ketika orang banyak berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Dia tidak berkata, oh mujizat palsu. Dia tidak melakukan itu. Sebab dia mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kritik Tuhan Yesus hari itu adalah, dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi, ayat 15 sampai ayat yang ke-20, betul dia bicara soal penyesatan. Mereka yang mencoba untuk menyusup masuk, untuk menghancurkan, untuk menerkam, untuk membunuh, untuk mematikan, untuk menghancurkan iman seseorang, kehidupan orang percaya. Itu penyesatan. Masuk untuk menghancurkan kehidupan orang, masuk untuk menyelewengkan orang itu dari iman percaya yang sejati. Tetapi ayat 21 sampai 23 dia tidak bicara soal penyesatan, dia bicara soal pembuat kejahatan. Ayat 23, enyala daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dia menyebut mereka pembuat kejahatan? Ayat 15 bicara soal penyesatan, tapi ayat 23 bicara soal pembuat kejahatan, sebab mereka melakukan sesuatu yang mereka pikir benar dan baik, dan memang benar dan baik. Hanya persoalannya mereka melakukan di luar dari hubungan dengan Tuhan.
Itu sebabnya kalau Anda lihat ayat 24 sampai ayat 27, Tuhan Yesus bicara tentang dua macam dasar. Anda tahu ceritanya kalau Anda sudah familiar dengan Alkitab. Anda tahu Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas batu dan orang yang membangun rumah di atas pasir. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir? Jawabannya adalah membangun rumah di atas batu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Membangun di atas pasir adalah orang yang mendengar namun tidak melakukan. Anda pergi ke Yohanes 14, Anda akan temukan berkali-kali Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi ayat 24 sampai ayat 27 bicara tentang relationship, sebuah hubungan dengan Tuhan. Kritik Tuhan Yesus pada ayat 21 sampai 23 bukan nubuatannya yang salah, bukan buat mujizat itu salah, sebab itu ada dalam Alkitab, bukan tidak ada dalam Alkitab, ada. Seringkali orang berkata, oh tidak boleh minta, kita harus, tunggu dulu, persoalannya dalam Alkitab, pernahkah Anda temukan ayat berkata, mintalah maka kamu akan diberi? Ada. Apakah salah saya datang pada Tuhan meminta supaya saya bisa menerima sesuatu daripada Tuhan berdasarkan apa yang saya minta? Tidak salah. Sebab ayat firman Tuhan ada. Dia berkata minta maka kamu akan menerima. Apakah saya salah ketika saya memberi dengan yakin ketika saya memberi saya bisa juga diberkati oleh Tuhan? Tidak salah. Kenapa tidak salah? Ada ayat firman Tuhan berkata berilah maka kamu akan menerima. Apakah saya salah ketika saya sakit, saya minta hamba Tuhan mendoakan saya supaya saya bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan? Tidak salah. Apakah saya egois? Tidak. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, apabila engkau sakit, dalam suratan Yakobus, undang penatua-penatua supaya mereka bisa mendoakan engkau saling mendoakan satu sama lain, mengaku dosamu, dengan demikian engkau bisa disembuhkan. Apakah saya salah berdoa minta kesembuhan? Tidak. Sebab firman Tuhan mengajarkan soal itu. Kalau begitu berdoa minta kesembuhan bukan sesat. Berdoa minta punya masalah tiba-tiba minta masalah diselesaikan bukan sesuatu yang sesat. Memberi dengan sebuah pengharapan saya bisa diberkati oleh Tuhan bukan sesuatu yang sesat. Persoalannya itu semua menjadi salah apabila Anda mencoba melakukan itu semua bukan karena sebuah relasi hubungan dengan Tuhan, tetapi berdasarkan sebuah hubungan, saya sebut teman saya pakai istilah transaksi. Dan buat saya hari ini ada banyak orang Kristen transaksional dan bukan lagi orang Kristen relasional. Orang Kristen yang membangun hubungan dengan Tuhan semata-mata dengan kalau saya buat ini B dan C dan D dan E, maka Tuhan harus buat begini dalam hidup saya. Itu transaksi, itu hubungan bisnis dengan Tuhan. Kalau saya sudah berdoa, kalau saya sudah percaya, maka Tuhan harus memberi semua yang saya mau. Itu adalah transaksi dengan Tuhan. Dia menyebut mereka pembuat kejahatan bukan karena mereka salah. Dia menyebut mereka pembuat kejahatan sebab mereka mencoba melakukan kebenaran tanpa hubungan dengan Tuhan. Tanpa sebuah relasi dengan Tuhan. Makanya ayat 24 tadi bicara tentang hubungan cinta. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Jadi seharusnya kita melakukan perintah Tuhan bukan karena mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi hubungan relasional dengan Tuhan adalah saya melakukan apa yang Tuhan mau karena saya mengasihi Tuhan. Relasional dan bukan transaksional. Mari saya beri sesuatu dulu sementara tentang ini. Anda masih ingat Paulus pernah bicara tentang ini? Ada 3 hal yang terbesar. Ada 3 hal yang tertinggal ketika segala sesuatunya sudah selesai. Iman, harap, dan kasih. Anda masih ingat? Dia berkata tinggal 3 hal ini. Iman, harap, dan kasih. Kemudian dia berkata yang terbesar di antaranya adalah, Anda tahu jawabannya, kasih. Nah, satu kali saya bertanya pada Tuhan, mengapa Tuhan menyebut yang terbesar itu kasih? Sampai satu kali saya merasa saya mendapat pemahaman.
Saya mencoba selalu menjelaskan dengan cara begini. Andaikan Bapak Ibu, andaikan ada 3 tumpukan buku. Yang buku paling besar ada di bawah, buku yang kedua paling besar ada di tengah, dan buku yang paling kecil anggaplah ada di atas. 3 tumpukan buku. Yang paling besar ada di bawah, yang kedua paling besar ada di tengah, dan yang paling kecil ada di atas. Buat saya, buku yang paling besar, yang paling bawah saya sebut kasih. Anda ingat tadi Paulus berkata, yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kenapa kasih itu disebut yang terbesar? Apakah kasih lebih penting daripada iman? Apakah kasih lebih besar daripada pengharapan? Tidak. Kasih menjadi terbesar di antara ketiganya sebab sederhana. Sebab kasih adalah fondasi bagi iman, dasar bagi iman, dan iman adalah fondasi bagi pengharapan. Kasih adalah dasar dari iman, artinya Anda dan saya percaya pada satu kebenaran, kita percaya pada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Makanya saya berkata iman dibangun di atas dasar kasih. Tuhan itu maha kuasa, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan itu maha kuasa. Saya membangun hubungan dengan Tuhan nomor 1 sebab saya tahu Tuhan itu baik kepada saya. Itu sebabnya slogan orang Israel adalah sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya membangun hubungan dengan istri saya bukan karena istri saya paling cantik, istri saya paling kaya, lahir dari keluarga kaya, serba bisa, orang yang paling punya kemampuan. Tidak. Kalau saya membangun hubungan saya dengan istri saya karena dia kaya, karena dia berasal dari keluarga kaya, karena dia mampu, karena dia punya banyak kecakapan, karena dia paling cantik semata-mata, saya membangun hubungan dengan istri saya berdasarkan transaksi. Anda lihat itu yang terjadi. Kalau saya membangun hubungan dengan istri saya karena apa yang dia miliki, yang ingin saya dapatkan, saya membuat sebuah hubungan transaksional. Sama, kalau saya membangun hubungan nomor 1 dengan Tuhan karena apa yang Tuhan punya saya ingin miliki, maka nomor 1 saya membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan transaksional. Saya menjadi percaya supaya Tuhan memberkati saya. Saya percaya supaya Tuhan bisa menolong saya. Saya percaya supaya ini. Itu hubungan transaksional. Saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan maha kuasa. Saya membangun hubungan dengan Tuhan sebab saya berjumpa dengan kasih-Nya nomor 1. Tuhan itu baik bagi saya. Itu sebabnya saya membangun hubungan dengan Dia. Sehingga hubungan yang saya miliki, iman saya dibangun di atas dasar kasih. Hubungan yang saya miliki dengan Tuhan adalah hubungan relasional. Tapi di atas iman itu ada pengharapan. Iman adalah dasar bagi pengharapan. Sederhana. Ayatnya di mana? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Anda lihat. Kalau iman adalah dasar dari pengharapan, saya tanya, seandainya apa yang saya harapkan tidak terjadi, apa yang saya doakan tidak saya dapatkan, Tuhan menyediakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ketika pengharapan saya menjadi goncang, lihat baik-baik, yang goncang kan di atas. Ketika pengharapan ini tidak terjadi, pertanyaan saya sederhana, apakah iman saya goncang? Tidak. Apakah kasih saya pada Tuhan goncang? Tidak. Sebab yang goncang di atas. Yang bergejolak di atas. Yang perlu saya lakukan adalah belajar menyelaraskan ulang antara keinginan saya, kehendak saya dengan keinginan dan kehendaknya Tuhan. Ekspektasi saya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dengan kehendaknya. Hari ini ada orang terbalik. Kekasih Tuhan adalah orang yang menjadikan pengharapan sebagai dasar bagi iman dan kasih mereka pada Tuhan. Jadi pengharapannya ditaruh di bawah. Pengharapan menjadi dasar. Sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, tiba-tiba kita temukan iman mereka menjadi lemah dan kasih mereka pada Tuhan menjadi luntur. Itulah kekristenan transaksional. Meletakkan pengharapan menjadi dasar bagi iman dan kasih kita pada Tuhan. Paulus berkata bukan, yang terbesar itu harus kasih. Artinya ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, maka iman kita tidak akan pernah goncang dan kasih kita pada Tuhan tidak akan pernah menjadi luntur.
Hari-hari ini mudah untuk terlihat mana orang Kristen transaksional dan mana orang Kristen relasional. Ketika keadaan menjadi sulit dan semakin sulit dan banyak orang menjadi sulit, akan terlihat mudah ada banyak anak Tuhan mengaku anak Tuhan. Tiba-tiba iman mereka menjadi goncang dan kasih mereka pada Tuhan menjadi luntur. Sudahlah, kerja makanya jangan harap Tuhan terus, doa terus, makanya usaha. Betul, saya percaya pada usaha, tapi saya juga percaya berkat itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari kekuatan manusia semata-mata. Hari ini saya berdoa, jemaat di tempat ini, Anda tidak sementara membangun hubungan kekristenan transaksional dengan Tuhan, tetapi justru di masa-masa ini, perdalam hubungan Anda dengan Tuhan. Bangunlah sebuah kekristenan relasional dengan Tuhan. Semakin sulit, semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin sulit, semakin ikat perjanjian cinta Anda dan saya dengan Tuhan. Mengasihi Dia semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Saya berdoa Roh Kudus menjamah Anda hari ini. Roh Kudus jamah Anda. Dan biarkan kasih Tuhan mengalir. Dan Anda tidak lagi membangun iman Anda di atas pengharapan. Tapi justru Anda membangun iman Anda di atas kasih pada Tuhan. Biar dia jamah sekali lagi. Cinta mula-mula daripada Tuhan. Anda alami sekali lagi. Anda kembali pada kasih yang mula-mula itu. Penuh dan penuh dan penuh dan penuh dan penuh. Dan biarkan hadirat Tuhan menguasai Anda. Saya percaya di mana saja Roh Kudus bisa menjamah Anda. Jamah Tuhan, jamah. Jamah terus umat-Mu. Pegang dada Anda. Dan biarkan hadirat Tuhan mengalir memenuhi hidup-Mu. Biarkan Engkau kembali lagi penuh dengan kasih Tuhan. Engkau rasakan di masa sulit ini. Engkau rasakan pelukan Tuhan. Engkau rasakan kembali jamahan Tuhan. Engkau sadar satu hal. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sampai pada detik hari ini. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dan percayalah dia sementara menggendong engkau. Dia sementara menantang engkau. Dia sementara memikul engkau. Dia sementara menjamah engkau dan menguatkan engkau kembali. Roh Kudus, roh penghiburan engkau jamah, Roh Kudus, roh jawaban engkau bekerja. Dan hamba percaya dan sungguh-sungguh percaya hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan penuh dan penuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kami masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau terima jawaban dalam ruang maha kudusnya Allah. Engkau terima kekuatan dalam ruang maha kudusnya Allah. Engkau terima visi baru dalam ruang maha kudusnya Allah. Engkau temukan jalan keluar dalam ruang maha kudusnya Allah. Masuk lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Alami dia terus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami bukan jadi orang Kristen yang bertransaksi dengan Engkau, tapi biarlah kami jadi orang Kristen yang berelasi dengan Engkau, punya hubungan. Tuhan, jauhkan kami dari mencoba melakukan kebenaran apa yang baik hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Engkau, hanya untuk memanipulasi Engkau, hanya untuk menyogok Engkau, tapi biarkan kami mendapatkan sebuah hubungan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sebab you first love us. Engkau yang pertama yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan pada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama. Sekali lagi, Tuhan Yesus
memberkati.